Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nova Gita Fitri dengan NIM 121180127 kelas 6D Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi seminar proposal yaitu yang berjudul Pengembangan Media Berbasis PowerPoint untuk meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik pada materi Pancasila sebagai nilai kehidupan kelas 4 SD Negeri 1 Patuterju. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh yaitu ada kurikulum Merdeka yang merupakan salah satu kebijakan pendidikan Indonesia yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dasar untuk menentukan mata pelajaran dan metode pembelajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan PKN di SD Negeri 1 Patuterjo dan dapat menjadi bahan referensi bagi sekolah lain untuk mengatasi tantangan yang serupa yaitu berupa penggunaan media pembelajaran. Lalu selanjutnya ada identifikasi masalah. Nah, yang pertama itu ada rendahnya minat belajar PKN, di mana diketahui bahwa siswa kelas 4 SD kurang berminat mempelajari mata pelajaran kewarganegaraan atau PKN, khususnya pada materi Pancasila sebagai nilai kehidupan. Yang kedua yaitu ada metode pembelajaran tradisional yang kurang menarik. Nah, di mana metode pembelajaran tradisional dan yang kurang interaktif menjadi salah satu faktor yang membuat siswa kurang tertarik. Nah, pendekatan yang monoton dan kurang kreatif mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan siswa di sekolah dasar. Untuk batasan masalah yaitu berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, selanjutnya peneliti dibatasi pada pengembangan media pembelajaran berbasis PowerPoint untuk meningkatkan minat belajar PKN siswa kelas 4 SD Negeri 1 Patuterjo. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini terdapat dua, yaitu yang pertama, bagaimana pengembangan media pembelajaran berbasis PowerPoint pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sesuai dengan prosedur pengembangan Research and Development. Yang kedua, bagaimana kelayakan pengembangan media pembelajaran berbasis PowerPoint pada pelajaran PKN. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui strategi yang efektif untuk meningkatkan minat siswa kelas 4 SD Negeri 1 Patuterjo dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan khususnya materi Pancasila sebagai nilai kehidupan dengan memanfaatkan multimedia PowerPoint sebagai media pembelajaran yang lebih menarik dan juga interaktif. Selanjutnya terdapat spesifikasi produk. Nah, di mana spesifik produk yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu pengembangan ini adalah media pembelajaran berbasis PowerPoint. Nah, di mana penggunaan PowerPoint dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas belajar siswa menggunakan platform PowerPoint untuk menyampaikan materi pembelajaran yang menarik dan dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan meningkatkan pembelajaran siswa itu sendiri. Manfaat penelitian ini yaitu terdapat dua, yaitu manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan media pembelajaran pada berbagai pelajaran, khususnya materi Pancasila sebagai nilai kehidupan di kelas 4, sekolah dasar, dan juga pengembangan yang lebih baik ke depannya, dan manfaat yang bisa didapatkan dari pengembangan media dengan berbantu PowerPoint. Yang kedua itu ada manfaat praktis, yaitu yang pertama bagi siswa, di mana bagi siswa meningkatkan minat dan motivasi. Siswa akan lebih menarik, tertarik, dan termotivasi mempelajari pendidikan PKN, khususnya materi Pancasila. Lalu ada pemahaman lebih baik. Nah, metode pembelajaran yang menarik dan interaktif memungkinkan siswa lebih memahami prinsip-prinsip Pancasila itu sendiri. Lalu ada keterampilan multimedia, nah, di mana siswa akan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan menggunakan multimedia PowerPoint sebagai alat pembelajaran. Manfaat praktis bagi guru yaitu meningkatkan pengajaran, pengembangan profesional, dan juga meningkatkan efisiensi dalam teknologi pembelajaran. Lalu
terdapat juga manfaat bagi sekolah. Nah, di mana manfaatnya itu untuk meningkatkan reputasi sekolah, pengembangan kurikulum, dan juga peningkatan prestasi akademik. Asumsi pengembangan produk. Yang pertama itu ada karakter anak, siswa kelas 4 di SD Negeri Patuturjo masih membutuhkan treatment sehingga media pembelajaran yang dikembangkan sangat cocok untuk memberikan treatment supaya siswa lebih memahami nilai dari Pancasila di kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua itu ada penggunaan media secara kreatif akan memungkinkan siswa untuk belajar secara lebih baik dan dapat meningkatkan performa yang dimiliki oleh setiap siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Lalu, yang ketiga, beberapa hasil penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif dapat meningkatkan minat siswa dan juga dapat meningkatkan daya serap siswa yang berdampak pada meningkatnya hasil belajar siswa. Kajian pustaka. Nah, di sini ada landasan teori, di mana landasan teori itu yang pertama memuat teori pengembangan. Nah, di mana teori pengembangan itu yaitu menurut Ball and Cole dalam Winaryanti et al. Pada tahun 2021 berpendapat bahwa penelitian pengembangan merupakan suatu siklus di mana produk dikembangkan, diuji di lapangan, dan direvisi atas dasar data uji lapangan dengan tujuan utama untuk menemukan pengetahuan baru. Nah, sementara Rachel and Kevin menyebutkan bahwa penelitian pengembangan merupakan suatu kajian yang sistem di mana berhasil tentang pembuatan rancangan suatu produk, pengembangan atau produk rancangan tersebut, serta melakukan revisi terhadap kinerja produk tersebut dengan tujuan memperoleh data yang empiris dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan suatu produk. Nah, menurut Sugiono, pada tahun 2019 menyebutkan bahwa fokus pada penelitian pengembangan bersifat analisis awal sampai akhir, yaitu dari perencanaan, produksi, dan juga evaluasi. Penelitian dan pengembangan berfungsi untuk memvalidasi dan mengembangkan suatu produk, di mana produk yang dikembangkan dapat berupa buku teks, video pembelajaran, software, serta metode pembelajaran. Selanjutnya, ada landasan teori tentang media pembelajaran. Nah, menurut Indriana pada tahun 2011 mengemukakan bahwa media pembelajaran merupakan suatu bahan dan alat fisik yang mungkin digunakan untuk mengimplementasikan pembelajaran dan memfasilitasi presentasi siswa terhadap sarana atau tujuan pengajaran. Nah, menurut Sandiman menyatakan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan juga minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran terjadi. Selanjutnya, menurut Asihar mendefinisikan media sebagai sarana fisik yang digunakan untuk mengirim pesan kepada peserta didik sehingga merangsang mereka untuk belajar. Nah, menurut Daryanto sendiri, yaitu media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima. Nah, di sini terdapat fungsi-fungsi media pembelajaran sendiri, yaitu yang pertama ada media sebagai sumber belajar, media sebagai fungsi semantik, media sebagai fungsi manipulatif, dan media sebagai fungsi fixatif. Lalu ada media sebagai fungsi distributif. Selanjutnya ada manfaat media pembelajaran. Nah, manfaat media pembelajaran itu terdapat 9, yaitu yang pertama dapat memperluas cakrawala sajian materi pembelajaran yang diberikan ke kelas 2. Di kelas peserta didik akan memperoleh pengalaman beragam selama proses pembelajaran. 3, dapat memberikan pengalaman belajar yang konkret dan langsung kepada peserta didik. Yang keempat, menyajikan sesuatu yang sulit diadakan, dikunjungi, atau dilihat oleh peserta didik. 5, dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. 6, dapat
menarikan tampilan materi, 7 dapat merangsang peserta didik untuk berpikir kritis menggunakan kemampuan imajinasinya, bersikap dan berkembang lebih lanjut. 8 dapat meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. 9 dapat memecahkan masalah pendidikan atau pengajaran. Nah, yang selanjutnya itu ada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint atau PPT sendiri merupakan sebuah software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan Microsoft dan merupakan salah satu program berbasis multimedia. Kajian penelitian yang relevan di sini yaitu yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh IKJ Sri Putra Dwi Nisudarna dan I dan KD dan DWKD Tastra tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Softball Drawing Berbantu Media PowerPoint terhadap hasil belajar IPA. Nah, yang kedua itu ada penelitian dilakukan oleh Kadek Dharma Yoga Andika Wirayana dan juga Dewa Kadek Tastra Nyoman Kusumaryani tahun 2017 berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Learning Together atau LT berbantu PowerPoint terhadap hasil belajar IPS kelas 4. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar IPS yang signifikan antara kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Learning Together atau LT. Nah, yang ketiga itu ada penelitian yang dilakukan oleh Pao Nancho, Ching Cheng Chang, Fei Feng Lu tahun 2015 berjudul Frazy versus PowerPoint, The Efficacy of Violent Digital Presentation Tool on Students. Nah, Learning Performance. Penelitian ini menyelidiki dampak dari dua alat presentasi digital pada kinerja siswa. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi bagaimana perbedaan teknologi presentasi yang digunakan oleh pengajar kelas mempengaruhi perolehan pengetahuan siswa. Lalu selanjutnya ada kerangka berpikir di mana di sini yang pertama itu ada pengumpulan data, lalu data dianalisis kebutuhan oleh guru dan juga siswanya. Selanjutnya ada desain dan produk media berbasis Microsoft PowerPoint, lalu validasi desain media berbasis Microsoft PowerPoint oleh ahli-ahli, lalu selanjutnya direvisi desainnya. Jika sudah direvisi, lalu diuji cobakan dalam skala kecil, lalu diuji cobakan dalam skala lalu direvisi produk terlebih dahulu, selanjutnya diuji cobakan ke skala besar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu merupakan jenis penelitian pengembangan atau Research and Development atau R&D. Dengan produk penelitian yaitu media berbasis Microsoft PowerPoint atau PPT. Penelitian ini menggunakan model pengembangan yang dimodifikasi oleh Sugiono. Langkah-langkah dalam penelitian ini yaitu ada yang pertama potensi dan masalah, yang kedua pengumpulan data, 3 desain produk, 4 validasi desain, 5 revisi desain, 6 uji coba produk, 7 referensi produk, 7 revisi produk, 8 uji coba pemakaian, 9 revisi produk, 10 revisi produksi massal. Untuk tempat dan waktu penelitian dilakukan di SD Negeri 1 Poteterjo pada tanggal 28 dan juga 29 April 2024. Sumber data yang juga subjek penelitian yang dilakukan yaitu data yang digunakan penelitian adalah lembar wawancara, dokumentasi, hasil angkat kebutuhan media pembelajaran untuk guru dan siswa, hasil angkat validasi ahli, hasil angkat tanggapan guru dan juga tanggapan siswa, dan tes hasil belajar peserta didik meliputi pre-tes dan post-tes. Sumber data yaitu sumber data penelitian ini adalah siswa, guru, dan pakar ahli yaitu ahli media, ahli materi, dan juga ahli bahasa. Selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu terdapat guru, siswa, dan juga pakar ahli. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk uh,
tugas ujian sempro dari mata kuliah penelitian pengembangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.